Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemuda, saya Manggana, Ketua Karang Taruna Jawa Barat. Ketemu lagi di podcast Seri Kepemudaan. Saya dan teman-teman terus mengkampanyekan bagaimana seorang pemuda itu tumbuh dan kembangnya. Jadi ada dua pendekatannya dalam mencetak para pemuda itu. Pertama, lewat tumbuhnya, lewat fisiknya. Kedua, lewat kembangnya, lewat psikologisnya. Nah, masalahnya pertumbuhan fisik ini kan terbatas ruangnya. Paling 20 tahun selesai dia. Tapi pertumbuhan psikologis ini unlimited. Nah, fokuskan sekarang mulai kepada pertumbuhan psikologisnya. Karena orang itu bisa hebat, orang itu bisa sukses, orang itu bisa beradaptasi karena memang secara psikologi dirinya itu memang hebat. Nah, itu yang menjadi tugas-tugas para ayah, para ibu, para bunda, bagaimana mencetak itu di dalam keluarga. Sehingga kita berharap gini, kalau sekarang kemiskinan itu dianggap tinggi, sebetulnya ke depan itu kemiskinan itu harus bisa selesai lewat pemudanya berdaya. Jadi kita putuskan rantai kemiskinan itu lewat bagaimana memberdayakan pemuda yang diawali dengan mencetak mereka karakternya di rumah lewat ayah, lewat ibunya. Peran ayah dan ibu menjadi peran yang sempurna tentunya. Tetapi fungsi ayah itu harus lebih dominan. Karena setelah ada ayah dan ibu, maka yang harus dibuat dalam satu keluarga itu sebuah pola asuh. Nah, pola asuh ini ibarat kita merancang baju. Kan kita dari awal tahu kalau kita mau bikin jas, maka polanya kita buat. Maka insya Allah akan jadinya jas. Nah, begitu juga dengan membuat pola asuh sebuah keluarga. Nah, yang mungkin perlu diingatkan bahwa orang itu berkembang itu bukan oleh fisiknya, tetapi oleh psikologisnya. Nah, maka pentingnya ayah dan bunda di keluarga itu bagaimana menjadi dominasi pola asuhnya lebih dominan kepada psikologisnya. Karena kan kita kenal ada tumbuh, ada kembangnya. Nah, kembangnya ini yang menjadi psikologisnya. Maka yang harus ditanamkan dalam anak itu bagaimana mereka punya karakter-karakter hebat lewat proses pengayaan di dalam psikologisnya. Kita ingin anak di dalam pola asuh, kita ingin anak yang disiplin, kita ingin anak yang tangguh, tidak tahan banting, pantang menyerah. Tapi juga di sisi lain kita ingin anak yang lebih tawadu, yang rendah hati, yang bahasanya murah senyum, gampang bergaul, seperti gitulah. Nah, itu yang akan buat orang jadi sukses, itu yang buat para pemuda juga menjadi hebat di kemudian hari. Jadi pada saat nanti proses mature, matangnya matangnya anak-anak ini menjadi pemuda, mereka sudah dibekali oleh ayah bundanya. ayah
menjadi peran hebat di sini karena ayah adalah pelatih untuk kita, untuk anak-anaknya. Jadi Allah sudah menitipkan anak ini kepada ayah dan ibu, dan Allah sudah menitipkan ini ayah sebagai pelatihnya untuk mereka. Jadilah pelatih yang hebat, seperti layaknya kita melihat di dalam acara pertandingan sepak bola, di mana posisi pelatih, di mana posisi pemain. Anak-anak menjadi pemainnya, ayah menjadi pelatihnya. Maka beri ruang besar, pahami anaknya secara utuh, sehingga dalam dunia yang kita ilustrasikan itu dia sedang main bola, peran ayahnya menjadi penting. Kita memberi instruksi, kita melatih skillnya dia, kita memberi strategi bagaimana mengisi hidupnya lebih baik. Itu tugas ayah dalam kehidupan mencetak pemuda yang hebat. Bicara soal sudut pandang ini, yang mindset ini yang menurut saya jadi isu besar di bangsa ini. Kedepan memang tugas kita ini membangun psikologis orang lewat menanamkan mindset-mindset yang hebat. Kan orang bisa melihat desa itu punya banyak potensi. Bagi teman-teman kota yang sudah mindsetnya bagus, begitu dia datang ke desa, dia lihat itu semuanya uang gitu. Tapi buat teman-teman desa yang masa proses menjadi pemudanya tidak pernah diajarkan bahwa ini punya potensi hebat, desa melihat peluang yang begitu besar gitu, maka itu menjadi kendala. Nah, ini yang menurut saya harus mulai dibangun oleh pemerintah. Bagaimana sosialisasinya kepada penduduk di desa, terutama keluarga-keluarga di desa, dalam mencetak anak-anak ini ke depan. Jadi bahasanya gini, di dunia era digital sekarang, apalagi di Jawa Barat nih, yang menurut saya relatif sudah proses digitalnya sudah hampir keseluruhan desa. Ini peluang untuk teman-teman tetap tinggal di desa, tapi coba membangun bisnisnya yang hebat sehingga bisnisnya bisa mendunia. Ini sudah tidak ada sekat. Jadi nggak perlu kita datang ke kota untuk hanya mencari hal-hal yang kehidupan yang biasa-biasa saja. Saya pikir penting ada di desa, tinggal di desa dengan perubahan mindset. Sudah saatnya kita, para orang tua, para ayah, para pemimpin, memberikan ruang besar terhadap pemuda. Ada proses pelatihan karakter, penanaman karakter lewat orang tua, tapi juga ada proses menyiapkan bagaimana mereka akan dilatih oleh kita menjadi leader ke depan. Jadi sudah beri aja ruang besar terhadap mereka. Ada BUMDes di sana, ada ada kewilayahan lewat RW, lewat RT yang harus dilibatkan utuh di pemerintah. Ada masjid yang harus diberdayakan pemudanya, beri ruang besar terhadap mereka. Jadi proses pemberian ruang besar terhadap mereka yang penting. Ada kebijakan yang dari pemerintah fokus terhadap bagaimana mereka agar tetap tinggal di desa. Itu yang penting menurut saya. Jadi selama ini nggak kita mulai kerjakan, selama para orang tua juga tidak memberi kepercayaan penuh, selama para pemimpin juga enggan untuk memberikan ruang besar terhadap kita para pemuda, maka selama ini proses mencapai perubahan di bangsa ini, apalagi kita masuk ke proses bonus demografi, ini akan menjadi menyulitkan. Kalau ini dibiarkan, maka akan banyak yang ditanggung oleh pemerintah. Ayo,
mulai sekarang beri ruang besar terhadap mereka, didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh lewat peran ayah di keluarga. Ini yang menurut saya harus mulai dirubah semua paradigmanya. Jadi peran orang tua jadi penting di sini. Latih mereka ke ruang-ruang itu. Latih mereka menjadi leader yang sejati, dimulai dari orang-orang tuanya. Nah, bagi orang-orang tua yang secara keilmuan masih minim, ya tugas para pemimpin di daerah untuk melakukan edukasi ini. Sehingga, dan kedua, beri ruang besarnya untuk dicoba dalam skala-skala yang kecil. Jadi nanti usia 13, usia 15, menurut saya harus mulai dilibatkan di ruang publik. Usia 18 mulai coba dilibatkan dia dalam BUMDes, dalam apapun gitu kegiatannya. Nah, ada spirit ini saja di dalam peran besar kita di masyarakat. Menurut saya ini bisa membangun banyak hal nanti ke depan. Ya, mereka bisa menjadi leader. Bagaimana mereka tampil, ada tanggung jawab di dalamnya, ada direction, ada decision maker, di situ dia tampil. Dan pemuda menjadi organizer kan. Ini bagaimana dia bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Teman-teman di Karang Taruna yang sudah terbiasa dengan hal ini juga akan banyak belajar bagaimana menjadi organizer. Dan kedua, menjadi media maker. Mereka harus diajarkan bagaimana menyampaikan aspirasi, ada kritik, ada saran di ruang yang tepat dan dengan cara yang adab tentunya. Nah, peran besar ini harus mulai kita garap sebagai orang tua, sebagai para pemimpin di lapangan. Jadi spiritnya ada di sana. Bagaimana orang tua, para pemimpin memberikan ruang besar dengan mengetahui apa menjadi urutannya. Supaya mereka akan tampil menjadi media maker, menjadi leader, dan menjadi organizer dalam masyarakat. Teman-teman, seluruh suksesan itu berawal dari pikiran kita. Pikiran kita itu energi kita. Maka tugas kita sebagai pemuda adalah memastikan apa yang kita pikirkan hanya yang ingin terjadi. Saya Manggana, Ketua Karang Taruna Jawa Barat. Kita ketemu lagi di seri podcast kepemudaan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.